sekarang solusinya apa kalau kita nggak pakai plastik? Exactly. Kertas maybe. Kita jadi orang itu harus berpikir kritis ya. Kita jangan terima bulat-bulat. Yang paling jelas itu, gue gak tahu di YouTube ini boleh gak kita ngomong. Tapi paling jelas itu adalah C19 kan, COVID-19. Aha. Kita tahu semua, kalau kita yang punya common sense, kita yang punya akal sehat, kita tahu semua permainan itu kan. It is so obvious, sangat-sangat jelas. Jadi begitu kita ngelihat sesuatu seperti itu, kita harus lihat lagi apa yang terjadi di masyarakat. Kita simple, kita ngelihat Indonesia itu darurat obesitas dan darurat diabetes dan darurat penyakit jantung. Dan itu semua di-trigger oleh makanan. Salah satu penyumbang utama apa? Ya gula. Gula ya. As simple as that. Kemarin ada lewat lagi di TikTok yang FYP. Anak umur 11 tahun gagal ginjal. Iya, gila sih itu. Itu kan kelihatan sekali apa yang mereka konsumsi kan. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita kasih ke anak-anaknya kita. So simple. Jadi kita lihat aja semua full of sugar. Gula semua. Gua nggak tahu keluarga itu besar atau enggak, cuma lagi-lagi money sih. Mungkin mereka yang mulai coba, tapi kan semua itu jadi begitu interest, begitu kepentingan itu sejalan, ya semua bareng-barengan kan. Lagi-lagi interest, lagi-lagi money kan. Now you are listening to The Spice Guy. Pak Felix, thank you udah datang. Apa kabar? Oh baik sekali. Luar Thank you biasa. so much. Datang dari Kaban Jahe, Sumatera Utara. Kaban Jahe. Ketika ngeliat di TikTok gitu ya. Nih orang ngomongnya bener nih. Banyak yang gak bener soalnya kan. Ya ini itu gitu kan. Oh nih orang bener nih gitu kan. Terus aku follow. Terus kayak kapan ya bisa ngobrol bareng. Dan akhirnya ada kesampaian hari ini. Thank you so much. Oh thank you. Gue yang thank you diundang. Sama-sama. Pak Felix, kira-kira ini kan lagi rame nih isu bromat ya. Gitu, bronya siapa kita gak tahu. Iya. Jadi boleh jelasin gak sih emang ini beneran bahaya atau gimana sih sebenarnya? Iya, kalau dari sisi researchnya ya bromat itu emang nggak boleh terlalu tinggi di level minuman kemasan. Jadi kenapa bromat itu terbentuk? Karena mungkin salah satu teknik sterilization. Jadi mungkin mereka itu untuk mensterilisasi air itu pakai ozon. Jadi bromin yang ada di dalam air itu naturally, secara natural emang ada bromin itu dioxidize menjadi bromat. Jadi terbentuklah bromate itu. Jadi semua air kemasan ada? Kemungkinan sih ada, tapi lagi-lagi tergantung sterilization prosesnya seberapa, pakainya apa dan segala macam. Jadi itu lebih ke chemical reaksi kimia sih sebenarnya. Kalau di beberapa negara kan ada ini ya, air keran tuh bisa diminum ya? Iya. Itu kalau pakai teknologi yang sama berarti ada bromatnya juga? Kemungkinan. Tapi ozon itu jarang sih. Biasanya kalau seandainya untuk sterilisasi air, ini kembaran gue sih, ini itunya masternya. Jadi biasanya pakai. Punya kembaran beneran? Iya, punya kembaran. Really? Ya namanya Feli. Oh gitu. Jadi dia ngurusin wastewater treatment, industri khusus itu industri wastewater treatment lah. Interesting. Iya, jadi lebih ke pakai bakteri, pakai filtration, pakai itu. Jadi kalau banyak sebenarnya teknik-tekniknya. Ya kalau pakai ozon kemungkinan besar bromatnya jadi terbentuk. Oke, interesting. Terus itu kan sempat katanya bocor ya hasil ujinya. Iya, itu hoax atau benar atau gimana sih? Ini abis gue ngobrol juga kemarin sama temen-temen yang content creator yang Dennis, ada yang food technologist. Iya. Jadi dia juga lagi ngerjain itu, lagi mau ngecek ya bromate-nya gimana dan segala macam. Itu kenal sama dia? Kemarin baru kita podcast. Ya. Itu dia modal sendiri apa gimana sih? Penasaran. Iya, gue juga penasaran. Gue lupa nanya lagi. Banyak apa gimana? Tapi dia under management sih. Iya, dia under management. Kebayang. Terus kalau kebanyakan bromat apa yang terjadi? Kayaknya carcinogens, maksudnya penyebab kanker dan segala macam penyakit kayak begitu. Kayak gitu ya. Terus kalau ada manis-manisnya? Enggak sih. Kalau bromate itu gak ada rasa sebenarnya. Gak ada rasa? Iya, gak ada rasa. Jadi isu manis itu hoax? Manis itu, ini kan kita ngomong masalah satu brand air ini ya. Kita gak sebut ya, aman. Kita gak usah sebut karena dia mungkin marketingnya ada manis-manisnya. For me mungkin itu cuma promosi aja. Tapi emang ada manis-manisnya? Kalau gue minum gak suka. Oh ya, kalau gue minum sama aja loh airnya itu. Ngerasa ada manis. Jadi kayak aku sampai di titik kalau makan aku tanya dulu mereknya apa. Sebelum ada isu bromat ini, karena nggak suka kayak minumnya harus tawar gitu. Kok ada manis-manisnya nggak enak gitu kan. Jadi kayak aku prefer
brand yang lain ketimbang brand right. itu. Tapi pas nemu video itu, oh karena ini ya gitu kan. Bromate itu nggak bikin manis taste, ya. no taste, yeah. There's no taste. Yeah. Terus kita ada isu lagi nih sekarang, mikroplastik itu udah common banget. Oh yes. Aku baru dengar terakhir kali ada nanoplastik. Ya. Yeah. Is it? Jadi kan, jadi kita harus tahu dulu. By the way, gue bukan dokter ya. Gue scientist. Background gue itu S1 dan S3 gue. Doctorate gue itu di Food Science, School of Chemical Sciences. Gue loncat S2 kan, S2 gue. Oke. Jadi di School of Chemical Sciences, University of Auckland. Jadi that's my background. Jadi ukuran mikroplastik itu dan nanoplastik itu udah pasti dua-dua itu ada. Mikro dan nano. Iya, mikro itu kan kalau kita ngelihat dari ukurannya itu 10⁻⁻⁶ meter. Jadi dia 1 meter kita bagi 1 juta. Wow. Nah itu mikro. Itu mikro. Kalau nano bagi 1 miliar. Itu nano. Jadi ukurannya itu makin lama makin kecil. Nah jadi permasalahannya dengan sebenarnya kalau plastik kita makan gede kan nggak bisa dicerna. Itu bakalan keluar kan. Pasti keluar. Ya kalau plastik. Ya atau kalau kesannya agak sedikit aneh bisa kesumbat. Tapi bisa plastik itu pasti keluar. Nah permasalahannya adalah kalau kita pakai bahan plastik itu kan breakdown. Ada kadang panas, kadang chemical reaction, kadang segala macam kan plastik itu bisa pecah. Jadi kecil-kecil, jadi partikel yang kecil. Nah itu yang masuk ke dalam badan kita. Dan unfortunately itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Di dalam perut, masuk ke dalam pembuluh darah. Di usus itu. Oke. Nah jadi berkeliaran kita microplastic itu. Oke, that's microplastic. Ya. How about nanoplastik? Udah pasti ada. Karena micro itu bakalan di breakdown lagi jadi nano kan. Ukuran aja sih. End cycle-nya apa? Nggak ada. End cycle-nya adalah itu bakalan di-deposit di badannya kita. Ada proses detoksifikasi khusus yang bisa kita lakukan? Gua rasa sih susah ya. Karena dia plastik itu kan tidak bisa di-breakdown. That's the problem. Jadi dia permasalahan dengan plastik adalah karena tidak bisa di-breakdown secara biologis. Makanya kalau kita buang plastik di tanah itu bakalan ribuan tahun kali baru bisa di-breakdown oleh mikroba kan. Karena ribuan tahun? Ribuan mungkin bahkan lebih. Jutaan. Ya whatever. Karena dia tidak bisa di-breakdown. Nah jadi begitu di badan kita juga sama. Dia cuma bakalan terakumulasi aja. Ada organ khusus mungkin dia terakumulasi di mana? Oh banyak. Kemarin ada satu studi yang ngecek di semua every organ ada. Karena dia masuk dari usus kan, usus yang begitu kita makan masuk usus, di penyerapan nutrisi makanan kita dari usus kan. Permasalahannya microplastik itu masuk ke dalam pembuluh darah dari usus itu. Jadi dia tersebar kemana-mana. Ya, apa yang terjadi kalau kebanyakan? Ini bukan kebanyakan makan plastik ya? Iya. Permasalahannya karena kemasan, packaging plastik. Yes, itu permasalahannya sih. Kalau long term study-nya belum ada, tapi kita bisa nebak kan. Mungkin dari sisi penyakit kronis, cancer rate, umur dan segala macam. Ya. Kalau long term study untuk betul-betul pinpoint, betul-betul karena plastik nggak ada. Cuma kan kita bisa nyari korelasinya lah. Belum ada research berarti ya? Iya, karena long term kan. Long term study-nya belum ada. Oke, mungkin maybe 10 years baru ada penelitiannya atau apa. Betul. Terus kalau kita ngomongin kemasan gitu ya, botol plastik, minuman ataupun any food product kita pakai plastik misalkan. Iya. Sekarang solusinya apa kalau kita nggak pakai plastik? Exactly. Kertas maybe. Cuma shelf life-nya kan nggak mungkin bisa. Even kertas pun kan ada barrier plastiknya lagi, exactly. Sama aja nggak kabur dong. Betul. Kalau gitu. Ya itu susahnya sih. Lagi-lagi plastik itu udah menjadi bagian dari hidup manusia kan. Kita nggak punya solusi. Kalau mau kaca, let's say anggap sebisa mungkin kaca. Cuma masalah kaca kan susah ditransport. Mahal, cost dan lain-lain. Ongkos dan segala macam. Ada biodegradable materials. Karena banyak sekali pabrik-pabrik yang sekarang coba ngembangin biodegradable plastic dalam tanda kutip ya. Jadi menggunakan kayak corn, kalau nggak salah gue pernah baca yang pakai jagung, pakai banyak waste, organic waste yang mereka itu olah menjadi semacam plastik gitu. Tapi still ada plastiknya atau? Oh enggak, dalam tanda kutip, dalam tanda kutip itu plastik tapi full organic material. Oke. Ya, yang bisa di breakdown. Itu awet atau ada tetap still kayak cuma 1 tahun bisa dipakai? Nah itu tergantung prosesnya sih. Dan gue lihat juga masih jarang sekali ya yang secara komersil ya. Dan itu pasti mahal. Exactly. Yep.
Jadi as economic value nggak bisa dipakai. Betul. Dari sisi lagi-lagi kan plastik itu kan dari apa? Dari oil and gas industry ya, dari petroleum industry. Yes. Kan mereka petroleum itu kan produksi sekaligus banyak. Betul. Jadi dari sisi skala, dari sisi yang harga nggak akan bisa compare ya. Betul. Tapi oke, kita ngomongin yang produk yang ada di supermarket semua kita nggak bisa kabur, udah lah. Betul. Plastik, Yap. udah selesai. Yeah. Sekarang kalau air minum deh yang paling gampang, bisa nggak sih kita ganti dengan apa? Apakah kita harus bawa botol kaca atau bawa tumbler? Tumbler plastik ya? Apa sih yang kayak yang stainless steel? stainless? Ya, gue sih coba sebisa mungkin. Kalau gue inget gue pakai itu sih. Sebisa mungkin. Kita bawa kemana-mana. Betul. Tapi kan ujung-ujungnya refillnya sama aja. Betul, refillnya sama aja. Refillnya akhirnya galon juga plastik. Betul. Mau kabur dari mana? Itu bingung sih gue. Ya kan? Kalau ditanya begitu gue juga bingungnya luar biasa. Mungkin pakai sebisa mungkin di rumah ada filter kali ya. Filtration system. Ya. Cuma permasalahan dengan filtration system, pipanya selangnya juga plastik. Mau kabur dari mana? Dan permasalahan dengan plastik produk ya, di orang tuh kadang pakai banyak kan, pakai BPA, ada phthalates, semua yang bahan-bahan kimia yang rusak sistem hormonnya kita. Bahan-bahan itu ya? Iya, bahan-bahannya itu. Apa aja sih? Tadi kan BPA. Tadi phthalate, terutama phthalate. Itu namanya, dia semacam dipakai untuk jaga ketahanan plastik itu sih. Permasalahan dengan phthalate adalah dia tuh endocrine disruptor. Artinya itu dia itu mengintervensi sistem hormonnya kita, terutama cowok. Jadi apa nih? Jerawatan? Enggak, cowok itu jadi testosteronnya drop. Oke. Testosteron apa yang itu terjadi drop. Kalau drop? Fertilitas turun. Ya itu semua. Testosteron kan penting sekali buat cowok ya. Ini nggak nafsu sama lawan jenis mungkin. Exactly, itu juga drop, vitality drop, fertilitas tuh, terutama fertilitas sih. Itu yang paling jelas ya. Kalau Mas lihat juga kan sekarang permasalahan fertilitas itu banyak sekali kan. Orang kayak sekarang jadi susah punya anak gitu. Oke. Ya permasalahan dengan sperma, kualitas sperma dan segala macam. Wow. Ya. Scary banget ya. Itu scary sih. Maksudnya hal yang kita anggap nggak apa, kita cuma ini nggak penting lah. Tapi ternyata separah itu sih. Iya. Kalau kita masih air ya sebelum kita ini pemanasan dulu nih. Yes. Pemanasan. Sebelum topik yang beratnya. Yep. Kalau air aku lihat ada beberapa brand klaim pH tinggi. Yeah. Sedangkan correct me gitu ya. Kita tahu kalau orang yang punya certain health condition itu nggak boleh yang pH tinggi. Is it correct or not? Lagi-lagi kalau yang pH basah itu ya, yang alkaline water, itu banyak riset dari Jepang sih. Jadi Japanese research banyak sekali yang tunjukin manfaat kesehatan pH air yang tinggi. Sekitar 8 atau 9 ya kalau nggak salah. Tapi kalau dari sisi lagi-lagi correlative study, artinya itu mereka itu ngelihat korelasi, bukan bilang bahwa pH ini bagus, tapi mereka lihat orang-orang yang konsumsi air yang pH tinggi itu terkorelasi dengan kesehatan yang lebih bagus. Nah jadi kalau permasalahan dengan lagi-lagi kalau chronic disease di mana kita itu punya kondisi yang nggak boleh konsumsi pH yang berapa dan segala macam, lagi-lagi harus consult dengan medical professional sih. Harus consult dengan dokter yang ngurus kita kan. Oke, tapi as gambaran kalau misalkan orang ada sakit mah atau asam lambungnya banyak atau entah macam-macam lah kondisinya, itu sebenarnya pH tinggi itu bagus atau tidak sebenarnya? Sebenarnya oke aja sih. Mah kalau permasalahan ini juga kita ngomong bahas yang GERD dan sakit mah itu ya. Satu keluarga tuh. Iya, itu sebenarnya bukan karena minuman air sih. Itu tapi karena pola hidup. Jadi kalau Mas ngelihat orang-orang yang GERD, ini kan gue ngerjain coaching program juga. Di klien-klien gue itu banyak sekali yang GERD dan mah. Coaching apa nih? Nanti ceritanya iya. Jadi yang gue ngeliat itu ada nomor 1, makan terlalu banyak carbohydrates, makan terlalu banyak nasi, roti, mie, pasta, yang begitu-begitulah, ultra processed, semua yang tepung-tepungan itu nomor 1. Yang kedua, overeating, makan terlalu kenyang, asal makan itu kayak gak pernah makan gitu loh. Harus sampai kenyang sampai gitu. Betul-betul full. It's so bad sih. Nah itu salah satunya. Yang ketiga adalah makan terlalu dekat dengan jam tidur. Itu nggak boleh. Ya, makan terlalu dekat. Jadi kan contoh gini aja, semua badannya kita tuh perlu istirahat kan. Jadi pada saat udah saatnya kita tidur, makanya gue selalu rekomen ke klien gue itu usahakan makan terakhir tuh jam 3 jam sampai 4 jam sebelum kita itu tidur. Jadi pencernaan itu makanan itu sudah melewati lambung.
Nah, begitu makanan masih masuk di lambung, dia kan memproduksi asam lambung untuk mencerna makanan. Kita berdiri begini, tiba-tiba kita tidur. Itu kan naik. Naik lagi. Ya, jadi itu naikin sekali resiko asam lambung itu loh. Cerita dong nih coaching jadi, apa nih? Jadi gue juga ngerjain coaching program, ngebantu teman-teman yang punya permasalahan chronic condition kayak diabetes, hipertensi, obesitas, yang gitu-gitu, untuk memperbaiki pola makan sih. Itu kayak grup atau one on one coaching program sih. Wow, interesting. Gue ngerjain juga. Ini kalau orang mau bisa hubungin kemana nih? Bisa admin gue. Ntar gue kasih nomornya. Nanti kita taruh di deskripsi gitu ya. Oke. Gula kan sekarang namanya ada banyak banget ya. Exactly, yes. Berapa 10 gitu, 70-an atau? Banyak. Ya. Banyak banget ya. Itu ngebedainnya gimana sih? Nah jadi gula itu emang makanya kadang kita harus ngerti bahasa kimia sih ya. Sugar itu macam-macam. Jadi kita ngomong dulu yang monomer. Monomer itu contohnya kayak batu. Kita mau bangun tembok ini kan ada batu batanya. Iya. Nah itu satu batu bata itu kita anggap monomer. Itu yang bakalan bangun. Nah monomer itu banyak. Ada glukosa, ada fruktosa, ada galaktosa. Itu yang 3 yang paling umum. 3 paling umum. Nah yang paling sering itu adalah glukosa dan fruktosa yang kita konsumsi. Nah glukosa itu bakalan langsung jadi gula darahnya kita. Langsung. Itu glukosa. Yang fruktosa itu biasa ditemuin di tanaman, di buah, di jagung tinggi dan segala macam. Nah, fruktosa ini dia tuh bakalan di metabolisme di liver. Numpuk atau numpuk. Jadi salah satu sekarang kan banyak sekali fatty liver disease. Exactly. Yes. Fruktosa itu salah satu penyumbang utama. Dia bikin lapisan lemak. Yes, dia tuh men-trigger satu reaksi di dalam livernya kita. Dia harus memetabolisme fruktosa itu kan. Nah, begitu fruktosa itu masuk terlalu banyak, badan kita tuh jadi kacau sih. Our metabolic system itu jadi kacau. Jadi dia tuh berubah jadi menyimpan lemak di liver itu. Kalau kebanyakan lemak apa yang terjadi? Di liver khususnya. Iya, di liver, cirrhosis, kanker liver, gagal liver dan segala macam. Kalau orang ke situ ya. Yes, padahal dari gula, lemak jadi ke situ. Exactly. Jadi semua kondisi kronis itu ya kebanyakan di-trigger oleh sugar sih. Aku baca gitu ya, di standar FDA kalau nggak salah sama standar BPOM itu jumlah maksimumnya berbeda. Yang WHO. Aku lupa WHO atau FDA gitu ya. Jadi kalau katanya di luar itu 25, di Indonesia 50. Yang wah. Harusnya sih zero ya. Harusnya itu zero. Oke. Exactly. Ini nusuk banget ya. Harusnya zero. Harusnya sih ini zero. malah di double. Exactly, karena pada dasarnya kita walaupun kita agak nambah gula ke dalam minuman kita, kita itu sudah terekspos dengan gula dari contoh nasi. Okay. Nasi itu kan gula sebenarnya. Nasi itu zat tepung ya. Nasi itu tinggi namanya dengan starch kalau bahasa Inggrisnya. Starch itu adalah zat pati atau zat tepung. Nah, zat tepung itu dibentuk dari apa? Zat pati itu. Starch itu adalah rantai glukosa. Oke. Jadi kalau kita ngelihat chemical structure-nya starch tepung, itu gula yang dirantaikan. Gula yang dirantaikan. Yes, exactly. Jadi kita makan. Udah gula. Jadi gula. Itu gitu. zat tepung. Beras, terus mie, tepung terigu, tepung beras, tepung singkong, tepung ubi. Tapi kalau dibilang zero, berarti tepung itu kita nggak boleh makan atau gimana? Minimize. Iya, sebisa mungkin secara conscious, secara sadar kita turunin aja konsumsi kita. Oke. Tapi balik lagi ke soal ini ya. Karena sebenarnya judul podcast ini harusnya konspirasi sebenarnya. Oh sih. Konspirasi. My favorite topic. Nah, kenapa bisa ada perbedaan sih dari WHO sama Indonesia? Kita jadi orang itu harus berpikir kritis ya. Kita jangan terima bulat-bulat. Yang paling jelas itu gue nggak tahu di YouTube ini boleh gak kita ngomong. Tapi paling jelas itu adalah C19 kan, COVID-19. Kita tahu semua, kalau kita yang punya common sense, kita yang punya akal sehat, kita tahu semua permainan itu kan. It is so obvious, sangat-sangat jelas. Jadi begitu kita ngelihat sesuatu seperti itu, kita harus lihat lagi apa yang terjadi di masyarakat. Kita simple, kita ngelihat Indonesia itu darurat obesitas dan darurat diabetes dan darurat penyakit jantung. Dan itu semua di-trigger oleh makanan. Salah satu penyumbang utama apa? Ya gula. Gula ya. As simple as that. Kemarin ada lewat lagi di TikTok yang FYP. Anak umur 11 tahun gagal ginjal. Iya, gila sih itu. Itu kan kelihatan sekali apa yang mereka konsumsi kan. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita kasih ke anak-anaknya kita. So simple. Jadi kita lihat aja semua full of sugar. Gula semua. Korelasinya dengan apa ya?
industrinya itu sendiri? Iya bisa jadi. Bisa jadi Exactly, ya. Dan itu karena tanaman ya, produk tanaman itu paling murah sih, Mas. Maksudnya dari sisi produksi skala, scale of production, dari sisi murahnya, dari sisi segala macam itu paling murah. Contoh kayak gini, kita sekarang minuman, kita ngomong lagi soal gula ya. Coba Mas ntar ngelihat, kita itu ke minimarket. Mas coba ngelihat gula yang mereka pakai, terutama di kopi kekinian. Kan ada minimarket yang terkenal, dia ada jual kopi. Kopinya sih bagus, maksudnya gue sering beli dari kopi. Cuma gue nggak pernah, gue itu tidak pernah konsumsi dengan gula. Tapi kalau Mas ntar sekali pergi, coba ngambil paket kecil yang gulanya itu. Tulisannya tuh high fructose corn syrup. Kenapa high fructose corn syrup itu kebanyakan diimpor dari US? US itu kalau kita tanam jagung itu disubsidi dari pemerintah, dapat subsidi. Jadi mereka itu bisa memproduksi dalam skala yang gede, bisa memproduksi high fructose corn syrup dengan harga yang murah gitu loh. Jadi itu produk bisa dibanjiri kan. Benar-benar. Itu pun juga karena dekatan sama GMO, makanya mereka bisa produksi dengan massal. Padahal kalau enggak kan enggak. Beda gitu kan, umurnya, hasilnya dan lain-lain. Yes. Jadi kan maksudnya jadi panjang. Lagi-lagi economic sih, lagi-lagi semua itu just follow the money. Economic, corporate sumbang bahasa halusnya gitu. Betul. Ya. Dan ujung-ujungnya ke regulasinya. Korbannya adalah warga dan masyarakat kan terkait regulasi itu. Tapi kayaknya kalau kita bisa mengedukasi, jadi kayak orang tuh awakening gitu loh ya. Betul. Sadar, wake up gitu kan. Ini banyak yang salah loh gitu kan. Masa kan nggak semua orang mau berpikir, atau andaikan mau berpikir, ujung-ujungnya balik ke ekonominya. Betul. Ya. Betul. Misalnya gini, aku udah lama banget sebisa mungkin aku misalkan makan ayam kampung, gak makan ayam broiler atau ayam negeri. Tapi nggak semua orang bisa afford itu as daily basis kan. Gula misalkan, kalau orang misal mau switch madu kayak. Satu mungkin dia belum terbiasa sama rasanya, terus yang kedua juga kayak ya madu nggak murah gitu kan. Betul. Nanti another issue lagi, kayak tadi kan yang Dennis posting kan, madu mana yang nggak pakai gula, itu another topik lagi gitu kan. Jadi kayak kita mau kabur gimana sih? Bagi gue sih simple ya, kita cari makanan in the simplest form. Jadi kita cari yang paling simple aja, telur, ayam, ikan, sapi, betul-betul daging gitu loh. Itu kan kita udah betul-betul meminimalisir resiko kita. Maksudnya tanpa proses? Iya, maksudnya masakan rumahan aja. Masakan rumahan. Ya, begitu kita masak di rumah, kita fokus ke makanan-makanan yang real, kita udah otomatis turunin resikonya kita. Resiko itu tidak bisa dihilangkan 100% kan. Tapi bisa kita minimize. Aku sempat kepikiran gini, kayak ya semua harus beternak semuanya. Iya, exactly. Farming lagi, permaculture, mereka harus belajar yang kayak gitu-gitu kan. Ya itu yang gue, salah satu. Cuma kan lagi-lagi keterbatasan lahan, apalagi di kota besar dan segala macam kan. Ya nggak mungkin lah semua orang tiba-tiba kota kosong misalkan, nggak mungkin kan. Jadi kayak tuh kompleks untuk memecahkan masalah ini. Dan nomor satu adalah, ini prinsip gue sih, nobody's gonna come and save you. Yes. Itu lu harus bisa menyelamatkan diri lu sendiri. Siapapun presidennya. Iya, exactly. Gak ngaruh ke kita. Gak ngaruh. Siapapun itu, nobody's gonna save you. Makanya gue bilang, kalau seandainya, gue ini ya terserah lu. Itu pilihan kan. Betul. Antara kita mau buat effort, atau ya udah kita ngikut aja. Terima kasih untuk Cairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Cairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Cairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Kita summary gitu ya. Apa yang salah dengan industri makanan kita selain regulasinya misalkan? Sebenarnya kalau gua ngelihat sih, karena kita pebisnis ya, gua juga pebisnis. Kita kan ngelihat dari sisi keuntungan. Pasti. Nah jadi kita itu ngelihat marketnya sih. Kita ngelihat market maunya apa. Ya kan, kita selalu kadang nyalain perusahaan ini perusahaan segala macam. Tapi bagi gua adalah marketnya harus diedukasi.
Karena perusahaan itu bakalan membuat sesuatu untuk market. Market maunya apa? Iya, market maunya apa. Walaupun ada dua sisi sih. Walaupun kadang ya kita bisa bilang karena perusahaan punya uang yang gede, dia bisa marketing. Nah, aku mau ngomong itu kan. Lagi-lagi itu kan selalu ada dua competing force di mana market itu maunya apa atau market itu di-influence oleh perusahaan. Nah, jadi in my opinion ya itu kita harus perkuat market ini. Kita harus mengedukasi market ini untuk tahu yang mana yang benar, yang mana yang harus dikonsumsi kan. Tapi kan kalau itu dilakukan oleh satu perusahaan aja atau satu individu, itu kan nggak apa ya, tidak mudah lah untuk melakukan hal seperti itu. Yeah. Ada ide nggak sih apa yang mungkin bisa dilakukan secara movement oleh banyak orang? Karena kalau lihat di misalkan TikTok gitu kan ya, salah satunya Pak Felix yang aku bilang di awal kan, ini bener nih ngomongnya nih, ini bener ngomongnya. Karena banyak yang ya mengendorsekan hal yang menurut aku tidak tepat seperti itu. Nah, ada idea nggak sih movement seperti apa yang bisa dilakukan atau di-share keluar sana? Bagi gue sih yang penting start in small step sih. Maksudnya kita yang mungkin sejalan, kita sering ngobrol, kita sering nge-post, maksudnya kita educate the public yang menurut kita itu benar. Lagi-lagi gue makin lama makin lihat ya, people will believe what they wanna believe. Orang itu bakalan percaya dengan apa yang mereka mau percaya. Jadi lagi-lagi kita nggak bisa save everybody. Yang penting adalah bagi gue, yang penting orang sekeliling kita dulu dimulai dari keluarganya kita, orang-orang sekeliling kita. Begitu mereka sadar, itu kan mereka itu otomatis bisa influence teman-temannya. Oke, jadi setiap orang harus at least keluarganya dulu kan ya, diselamatkan lah Yes. istilahnya. Makanya gue demen di coaching program gue nih, gue demen kalau sana ibu-ibu itu yang ibu-ibu ngikut gitu loh. Jadi karena ibu-ibu dan emak-emak yang di rumah kan mereka yang kontrol makanan. Jadi begitu mereka sehat, otomatis semua ngikut kan, harus itu. Pernah dapat ini nggak sih, resisten atau cacian, hinaan? Banyak bener. Ancaman pernah nggak sih? Ancaman sih enggak sih. Sampai ancaman enggak ya? Ancaman sih enggak. Cuma ya kalau lagi-lagi hidup penuh dengan pro dan kontra kan. So yang penting kita believe apa yang exactly ya. Dan gue makanya di konten gue selalu post based on scientific research. Jadi ini karena pada dasarnya gue scientist kan. Biar nggak dibilang hoax lah atau nggak ada datanya dan lain-lain. Dan dengan gue ngepost itu orang jadi nyari itu loh. Jadi setiap gue kadang ngelihat ke content creator yang lain, orang nanya bisa tunjukin nggak ya scientific papernya apa, evidence-nya apa dan segala macam. Jadi orang mulai ngeh bahwa kita gampang untuk memverifikasi sesuatu sebenarnya. Iya. Waktu itu sempat ada bintang tamu di sini, Chef Citra. Dia tuh sampai katanya tuh kena shadow ban gitu loh. Oh, I see. Gitu ya. Pernah ngalamin kayak gitu atau ngerasa? Fortunately belum. Enggak ya, jangan dong, jangan. Karena pesan belum. itu harus disampaikan kan. Karena kalau kita kena shadow ban kan kayak ini kok mana kecil banget gitu kan viewers. Kadang gue ngepost yang beberapa, malahan sekarang Instagram itu lebih oke dibanding TikTok. Really? Iya, Instagram itu kadang gue ngepost yang soal yang vaksinnya C19 dan segala macam itu view-nya gede bener itu. Di TikTok malah di-ban. Oh, iya. Gitu ya, kebalik ya? Iya, kebalik sekarang. Karena sekarang data orang, gue lihat di YouTube juga, YouTube udah mulai ngasih ke orang-orang yang kalau seandainya untuk kritik semua yang C19, vaksin C19 segala macam dikasih. Udah dikasih sekarang. Kalau dulu kan false information. Iya, kalau dulu kan semua di-suppress kan. Kalau sekarang kan karena research-nya keluar loh. Iya. Research papers-nya itu keluar. Dan orang yang dituduh sebagai conspiracy theories, yaitu conspiracy facts. Jadi gue bilang bagi teman-teman makanya gue bilang C19 itu kenapa gue passionate sekali ya. Karena gue dari pertama keluar itu, I can smell the bull crap man. Gue bisa karena datanya itu keluar loh, Pak. Sebelumnya. Yes, Mas, itu keluar di research di PubMed dan segala macam itu. Karena kan gue scientist, jadi gue ngeceknya gampang. Oh iya bener loh, iya. Cuma itu di-suppress gitu loh. Semua informasi yang bertentangan itu di-suppress. Jadi gue bilang C19 ini tidak akan menjadi yang pertama dan terakhir. Jadi kenapa gue betul-betul passionate untuk yang post kayak begitu, karena harus sadar sih, people need to realize. Bukan yang pertama dan yang terakhir, berarti akan ada lagi. Exactly. Dan akan lebih parah lagi pastinya. Gak tahu, we don't know. Ya, jadi yang bisa kita lakuin adalah kita itu jangan bodoh seperti dulu, ngerti kan? Jadi be critical, lebih kritis, lebih
lebih segala macem lah. Aku inget banget dulu pertama kali itu kayak nggak pernah sebodoh itu dalam hidup aku. Yang kayak mau ngambil uang ke ATM kayak bawa plastik, buka, menekan tombol kayak kok piku banget ya waktu itu ya. Betul. Tapi nggak lama-lama sih waktu itu. Betul. Jadi kayak sebulan 2 Everybody bulan sih, lah. Semua Sebulan 2 habis gitu. tuh mulai sadar oke bodo amat lah kalau gitu. Udah mulai sadar tuh, oh iya bener gini gitu kan. Kayak wow banget. Kalau kita ngomongin industri makanan ya, itu kan ada banyak banget komponen-komponen di dalamnya. Let's say kayak pewarna, perisa, pengawet, dan itu baru dari apa ya namanya, end produk atau proses. Sedangkan kalau kita ngomongin before-nya, ketika panen itu kan ada pestisida, fungisida, herbisida, dan sida-sida yang lain ya. Betul. Kita mau mulai dari mana nih? Iya, lagi-lagi gue selalu bilang sih, sebisa kita tidak bisa menghilangkan resiko itu. Kita harus lihat dari dua sisi sih. Industrial revolution, di mana semua produksi makanan itu jadi industri, itu hal yang bagus dan hal yang jelek. Hal yang bagus adalah kita bisa memproduksi dalam jumlah yang banyak dengan cost yang rendah. Jadi konsumen itu bisa dapat akses dengan harga lebih murah. Jadi di situ keuntungannya kan. But the cuma price-nya ya health-nya mereka on the kan. flip side ya itu kita itu dalam menjadikan suatu industri ya lu harus menggunakan lagi-lagi monoculture kan. Kalau kita pelihara ayam semua, pelihara sapi semua, itu pelihara kambing itu pasti penyakit itu keluar. Yep. Ya, jadi kita bakalan menggunakan lagi-lagi pharmaceutical products atau chemical products untuk suppress itu. Nah, jadi gimana gue selalu saranin adalah kita jangan terekspos ke satu industri yang sama setiap hari dalam jangka waktu yang panjang. Jadi contoh gini, gue makan ayam hari ini nih, tapi besok gue makan ikan. Besoknya lagi gue makan seafood, besoknya lagi gue makan sapi. Di roll gitu ya. Maksudnya kita roll. Jadi sebisa mungkin badan kita itu punya waktu untuk mendetox yang satu chemical yang dari sebelumnya. Jadi kita ngaruh ke situ juga ya. Jadi kita itu spread our risks. Kita tuh spread the risk. Jangan kita itu terekspos ke satu industri yang sama gitu loh. Oke. Kalau dari sisi tadi kayak dijelasin di monoculture itu kan ayam-ayam semua misalkan. Oke, tanaman misalkan. Even aku sedikit dulu belajar permaculture gitu ya. Jadi kayak tanaman tuh harus ada misalkan yang apa sih namanya family apa sih istilahnya yang kayak maksudnya tanamnya saling melengkapi kan, yang ini produce apa sehingga itu siklusnya bagus kayak gitu kan. Ternyata makanan pun kita harus juga seperti itu. Ya, jadi kita tidak terekspos ke satu industri di mana mungkin mereka menggunakan sesuatu gitu loh yang kita nggak tahu atau kita nggak aware. Ya, at least kita bisa spread the risks. Tapi aku tuh bingung gini sih sebenarnya. Aku belum belajar sih, belum sampai ke sana karena memang basic aku kan R&D, terus lebih produknya semuanya natural gitu kan ya. Terkait produk tersebut, misalkan aku nggak ada sertifikat organik, jadi kayak ya kita nggak bisa klaim ini bla bla bla. Tapi at least it's tanaman gitu ya, rempah. Udah selesai itu aja, nggak ada tambahan-tambahan yang lain. Tapi kalau kita ngomongin as flavor ya, aku belum belajar nih. Itu sebenarnya mereka cara bikinnya tuh gimana sih, kok bisa di price harga seperti itu gitu? Ya chemical synthesis, campuran bahan kimia. Dan itu yang bisa bikin nggak sembarang orang atau hanya perusahaan-perusahaan tertentu? Perusahaan makanan yang bisa produksi flavor kayak gitu sih. Mereka tuh lebih ke apa sih? Maksudnya as kimianya atau alatnya atau apanya? Kimianya, chemical reaction. Jadi kalau terutama wangi wangi dan segala macam itu biasa ester. Dia tuh nama kimia itu ester products, esterified, biasa fatty acids dan segala macam. Itu bisa ada chemical synthesis gitu loh. Jadi bahan kimia ini campur bahan kimia ini direaksiin jadi bahan kimia ini yang wanginya sama seperti natural product gitu loh. Ya, itu flavor chemistry sih. Itu ada bidang ada khusus lagi ya, mereka bikin seperti itu ya. Apa yang terjadi kalau orang makan perisa buatan? Nah itu kita ngomong semua food additives ya. Kita ngomong food additives. Jadi Mas tahu gak dari tahun berapa ya sampai sekarang itu ada puluhan ribu new food additives yang di-approve oleh US FDA. 10.000? Puluhan ribu chemical products untuk food additives, untuk bahan-bahan penambah kemakanan yang di-approve oleh US FDA. Nah permasalahannya adalah semua itu di-classified sebagai generally recognized as safe, artinya GRAS chemicals. Dia lihat aja, ini dia nggak mati nih tikus
dalam dosis yang tertentu ya, it's safe, generally considered as safe. Cuma permasalahannya adalah tidak pernah atau jarang sekali studi yang ngelihat chronic exposure. Kita itu terkena secara kronis dalam dosis yang kecil. Efeknya itu apa? Jadi dia cuman ngetesnya itu Toxicity. dosis besar, tikusnya nggak mati. Dead gak ini? Ya. Kalau enggak, ya udah, that's fine. Aman. Ya, dengan dosis yang di limit, dia pasti nanti kasih tahu, oke, lu boleh pakai berapa gram per berapa gram dalam makanan. Ini considered sebagai safe. Cara ngetesnya gitu ya. Mungkin aku logikanya misalkan gini, kalau dikasih 1 gram tikus mati, ya berarti kan jangan 1 gram. Tapi kalau misalkan 50 gram nggak mati, udah 50 gram. Exactly, 50 miligram misalkan. Bakalan diekstrapolat ke manusia. Jadi dikali aja tikus berapa gram dikali ke manusia kira-kira segini gitu. Jadi makanya banyak yang dulu di-consider sebagai safe, sekarang jadi tidak safe. Itu kenapa? Ada penelitian? Karena penelitian chronic exposure kan. Ya, karena penelitian makin lama, ini kenapa tiba-tiba ada kondisi-kondisi yang aneh nih yang terasosiasi dengan chemical product ini. Itu maksudnya dari manusianya atau dari tikusnya? Manusia. Bukan tikus lagi ya? Bukan tikus lagi, manusia. Ya, aku mikirnya justru kenapa nggak yang ya udah nih tikus misalkan umurnya tikus 2 tahun misal umurnya. Ya udah kasih dikit dilihat nih di akhir dia 2 tahun tuh gimana misalkan. Permasalahannya adalah kita nggak bisa ngelihat kondisinya. Kita harus tahu kondisi apa yang mau kita lihat di tikus itu. Jadi contoh gini. Kita mau tahu apakah tikus ini kalau kita kasih itu otaknya bermasalah atau enggak. Ya kita lihat aja di otak, ternyata di otak gak masalah, tapi ternyata di usus bermasalah. Nggak kedetek. Ya karena kan kita nggak set up untuk ngecek itu. Jadi kita tidak akan pernah tahu. Ya karena we never know until we look for it. Iya, jadi pusing malah. Scientific study juga sangat detail kan. Iya. Segitu ya. Sampai segitunya. Dan permasalahannya adalah panjang sih sebenarnya. Satu chemicals itu bisa di breakdown, bisa di metabolize di badan itu macam-macam kan. Dan paling aman hindari semuanya. Exactly, natural products. Maksudnya go as natural as possible. Walaupun gue kedengarannya tuh kayak kita mau balik ke zaman batu ya. Tapi itu the best option. Mau gimana? Tapi aku ada satu pertanyaan gini. Kita ngomong orang Jepang lah ya. Ya. Kan ada tuh yang umurnya ratusan tahun ya. Ya at least 80, 90 lah ya. Aku nggak sempet dapat datanya ya. Maksudnya kayak mereka hidup selama itu memang karena gaya hidupnya bagus di gunung, nafas segala macam bagus. Apa mereka nggak konsumsi produk-produk seperti itu? Bisa jadi. Ya emang. Tapi kenapa umurnya panjang? Ya karena ya mungkin mereka tidak mengkonsumsi yang bahan-bahan yang nggak jelas itu. Yang kedua physical activity, makan gerak, mereka kan jalan dan segala macam physical activity. Yang ketiga tuh makannya bener kan? Makannya bener. Iya makannya bener. Sesimpel itu kan. Jadi akan mempengaruhi ke kesehatan dan mempengaruhi ke umur pastinya. Sudah pasti. Ke situ ya. Dan permasalahan yang gue ngeliat sih bukan dari sisi umur ya. Yang gue ngeliat sih lebih dari sisi kualitas hidup. Percuma kita hidupnya panjang tapi kesakitan percuma. Gue selalu perhatiin dari sisi quality of life. Jadi contohnya kita umur 60-70 gimana kualitas hidup kita. Apakah kita sakit-sakitan terus, ke dokter terus, makan obat terus, ini side effect terus dan segala macam. Iya. Aku ini pengalaman pribadi ya. Aku pengalaman gini. Aku dulu sama ibu kita dulu kena Helicobacter pylori. Percaya nggak? 2 tahun. Nggak ada satupun yang tahu. Kita udah Indonesia, ke Mesir, nggak ada yang tahu. Jadi kita tuh kayak bulan-bulanan, ibu lebih parah kondisinya. Jadi kayak seminggu sekali bisa ke UGD. Iya. Aku masih bisa nahan rasanya aja. Perih banget. Tapi kayak 2 tahun kebanyak nggak ada yang tahu itu Helicobacter. Nggak ada yang curiga, nggak ada yang nyuruh nih tes ini gitu, nggak ada. Cuma dikasih obat. Obat apa tuh yang bunyi cek gitu loh. Dan permasalahannya pasti sebelum itu Mas dan Ibu itu konsumsi obat GERD. Kayaknya sebelum itu enggak, tapi pas mulai sakit baru dikasih. I see. Gitu. I see. Sorry ya kalau obat-obat yang klaim untuk seperti itu, aku nggak sebut merek ya. Itu lucu. Karena tulisannya menghilangkan rasa mual, tapi efek sampingnya menyebabkan rasa mual. Nggak masuk akal buat aku. Yes. Orang yang konsumsi itu menurut aku juga salah juga. nggak mikir tuh gimana sih gitu kan. Anyway, baik lagi. Jadi setelah 2 tahun itu kita nggak ada yang tahu sama sekali. Akhirnya suatu ketika iseng aja gitu.
ke pasar kaget. Jadi kayak gangnya mungkin cuma satu meja ini ya, atau gangnya kecil banget lah. Ada di situ. Kita iseng aja kayak namanya orang udah hopeless ya, udah kayak apalagi divonis kayak kalau ini 10 tahun lagi kena kanker usus lah, apalah segala macam gitu. Waduh, bingung kan. Akhirnya iseng aja. Ini saya kenapa sakit-sakit sih? Oh, ibu coba tes ini Helicobacter pylori. Setelah 2 tahun dan itu yang dia punya klinik. Akhirnya kita ya udahlah, kita udah coba kemana-mana, sempat ditipu lah, minum minyak tanah lah, pokoknya itu masa-masa yang nggak tahu harus ngomong apa ya. Akhirnya kita tes Helicobacter, IgG sama IgM ya, positif dua-duanya, apa salah satunya lah, pokoknya positif. Baru ketahuan ternyata selama ini itu masalahnya, dan itu pun tidak bisa diobati oleh pengobatan pada saat itu. Itu aku ngomongin like 10 atau 12 tahun yang lalu lah. Cuma dikasih antibiotik ya. Dan antibiotik dosis tinggi, 3 antibiotik kombinasi, dan itu pun tidak ada yang bisa menjamin 100% akan sembuh. Akhirnya yang ada aku resisten. Antibiotik itu pun gak sembuh. Tapi akhirnya aku cari googling segala macam, aku ketemu satu teh dari Afrika Selatan. Namanya orang udah hopeless. Kita minum, kita beli waktu itu, kita minum, datang sembuh 30 hari. Yang aku ingin tanya adalah kenapa, apa yang salah sih dengan ilmu kedokteran saat ini gitu loh? Kenapa sampai sebanyak itu mereka tidak bisa mengidentifikasikan? Apakah ini termasuk bagian dari konspirasi kah atau gimana menurut? Ya, disclaimer, gue bukan medical doctor, tapi gue bakalan diskusi dari sisi sainsnya ya. Jadi ilmu kedokteran pun itu terus maju sih. Maksudnya, makanya kalau di dalam bahasa Inggris namanya itu practicing medicine. Practicing medicine artinya itu dia dokter yang practicing. Itu artinya mereka itu masih practice seumur hidup. Praktisnya maksudnya masih belajar? Exactly. Karena it's a practice, itu kan pembelajaran seumur hidup kan. Ya, jadi lagi-lagi begitu kita ngelihat sesuatu di dalam ilmu science ya, dari sisi kedokteran medis, dari sisi scientific dan segala macam, itu maju terus sih. Jadi walaupun kita bilang Western medicine udah maju, tapi gua rasa sih masih panjang sekali dan masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang belum tahu. Iya, emang begitu. That's the state. Kan karena banyak banget kan yang sampai sekarang mereka belum tahu sebenarnya kenapa. Exactly. Contoh kayak gini ya, paling jelas ya itu yang C19 kan. Vaksin diklaim sebagai safe and effective, tapi ternyata keluar no. Lagi-lagi kan, lagi-lagi it's a progression. Apakah itu cuma alasan doang? Astameng? Kalau bagi gue sih, ya. Tapi I don't know. Lagi-lagi terlalu banyak sih. Maksudnya dari sisi conspiracy ya, bisa dibilang kita itu kalau yang dwelling in conspiracy, apakah betul dan segala macam, ada benernya sih. Gitu ya. Karena contoh paling jelas, dulu gue ngelihat pada saat yang C19 itu vitamin D ya. Vitamin D. Itu dulu gue ketemu ini di jurnal medis, medical journal. Pada saat dulu itu bayi, begitu dia lahir, itu ada waktu-waktunya di mana mereka itu dijemur di matahari. Iya. Dijemur di situ. Ada fotonya, dijemur berjejer berapa jam untuk kena matahari. Itu bantu sekali dari sisi untuk menurunkan resiko tuberculosis, TBC, untuk kena infeksi saluran pernafasan. Bilirubin ya kalau nggak salah juga ya. Ya untuk vitamin D dan segala macam. Itu diituin. Tapi sekarang kita dibilang apa? Lu jangan kena matahari, kena kanker lu. Iya, suruh pakai malah apa tuh? Sunscreen. Jadi kan kita jadi takut kan. Benar. Jadi kalau kita ngecek, kalau Mas ngecek level vitamin D di masyarakatnya kita, gua yakin itu semua low. Semua low vitamin D. Padahal itu penting sekali untuk melawan infeksi, untuk melawan kanker, untuk menjaga kesehatan metabolik, dari sisi obesitas, pengontrolan gula darah, itu semua vitamin D. Karena kurang matahari. Exactly. Karena kita ditakut-takutin matahari berbahaya. Padahal Tuhan bikin itu matahari buat kita. Tidak ada kehidupan di dunia ini tanpa ada matahari. Kita ngelihat pun ya, ini gue selalu kasih contoh ini. Kita ngelihat kehidupan di dasar palung paling laut, dasar laut yang paling dalam itu kan gak kena matahari ya. Tapi mereka itu hidup karena matahari. Kenapa? Carbon sink. Jadi alga di atas permukaan laut kena matahari, dia memproduksi fotosintesis, dimakan oleh hewan dan segala macam, hewan yang mati, karbon kan turun ke bawah. Untuk itu, tanpa ada matahari kasih alga untuk fotosintesis, untuk memproduksi makanan, ikan itu kan nggak ada. Jadi di bawah pun nggak ada makanan.
Jadi bahkan lu yang matahari tidak tembus ke bawah itu butuh matahari untuk hidup. Oke. It's so crazy. Jadi gini, poinnya adalah kita harus kritis terhadap Betul. apapun yang disampaikan, apalagi yang apa ya, kedengarannya sound like nggak masuk akal gitu ya. Exactly. Common sense itu Common sense itu ya cara kita mensortir. Kalau sesuatu yang tidak, ya ini kayaknya aneh ini, Iya. gak masuk akal. Nah itu udah most likely tidak masuk akal. Oke. Itu cara gue untuk mensortir sih. Ada lagi gak? Simple filter. Contoh yang lain selain matahari misalnya. Selain matahari, contoh gini, penyakit kronis, lu harus makan obat seumur hidup. Oke. Itu lagi-lagi, lu divonis, lu makan obat seumur hidup kan. Padahal penyakit kronis, diabetes, obesitas, hipertensi, jantung segala macam karena pola makan dan pola hidup lu. Ya jadi yang harus memperbaiki apa? Itunya. Exactly. Tapi lu dibilang, seumur hidup lu harus minum obat ini. Exactly. Aku sering banget kena radang tenggorokan. Semua jawabannya beda-beda. Tapi yang paling banyak suruh operasi. Aku bilang nggak masuk akal. Kenapa? Karena kayak ya kenapa harus dioperasi gitu kan? Aku cari kemana-mana nggak ada obat. Jadi aku sudah kondisi lebih parahnya itu adalah aku sampai sebulan sekali. Kualitas hidup tidak menyenangkan. Sampai satu ketika aku mikir, oke, gue nggak mau dengar lagi. Gue akan cari tahu sendiri, gue baca sendiri, jurnal, whatever, gue bacalah pokoknya. Sampai aku ketemu suatu hal. Ternyata kita punya jadi ada namanya lymphatic drainage. Lymphatic drainage. Aku cari tahu ini apa, bla bla. Jadi aku approach-nya ada 2, ada massage-nya di massage di titik-titik itu, dan aku minum beberapa herbal. Aku tidak minum obat ya, karena obat ya udah apa, mereka cuma bisa kasih antibiotik. Dan percuma juga, antibiotik aku makan pasti sakit langsung perut. Aku konsumsi itu dan my allergy gone. Radang itu sudah tidak ada, aku bisa makan apapun yang aku mau lagi. Dan berarti aku sekarang udah berapa puluh tahun, gak ada sampai sekarang pun satupun yang bisa tahu itu kenapa. Cuma bisa bilang operasi. Jadi kayak gitu-gitu tuh. Itu yang bikin aku agak skeptis, jujur ya. Bikin aku agak skeptis. Jadi dan itu bagi gue ya, masih itu haknya kita untuk skeptis sih. Jadi bagi teman-teman yang kadang kita itu kadang terlalu gampang di pressure kan. Kita nanya opinion, kadang kita cari second opinionnya, kita itu kayak dianggap bisa ya. Kenapa lu cari second opinion? Itu padahal itu haknya kita tahu. Itu it's a patient rights untuk nyari second, third, fourth, fifth opinion. Kalau kita tidak nyaman, ya itu haknya kita, karena badan kita kan badan kita sendiri. Kalau kita tidak mau dikasih suatu procedure atau dikasih suatu chemicals, ya kita berhak untuk menolak. Ya bagi gue itu, karena badan kita responsibility kita loh, bukan responsibility orang kan. Ya, jadi gue setuju sekali dengan apa? Kalau menurut Mas tidak nyaman, coba kita cari tahu sendiri. Begitu kita lebih oke, ya go ahead. Dan kita kan bisa buktiin sendiri. Betul. Kan. Maksudnya kayak oke, aku minum apa sih? Herbal kan, aku nggak perlu dioperasi. Kayak ya udah safe kan harusnya kan. Yeah. Terus resultnya ada jelas. Ya sudah selesai gitu kan. Kalau misalkan radang, in case misalkan apa-apa, daripada minum antibiotik, aku mending minum ini propolis. Ya gitu. Propolis nih khasiatnya sebenarnya apa sih? Jadi propolis ini FE propolis by the way. Jadi kita produksi dari lebah kelulut, lebah kelanceng itu di daerah Sumatera Utara. Yang nggak ada itunya ya? Iya, dia nggak sengat tapi dia gigit. Okay. Jadi propolis itu adalah resin tanaman. Kan di dalam sarang lebah itu kita bisa panen 4 produk in general. Madu, bee pollen, beeswax, sama propolis. Madu dan bee pollen yaitu makanannya mereka ya. Yang bukan makanan adalah propolis dan beeswax. Nah propolis ini resin tanaman. Jadi tanaman itu kan keluarin getah-getah tuh. Jadi lebah itu ngambil getah itu untuk tutupin celah-celah udara dan juga kasih proteksi secara fisik dan juga biochemical protection. Proteksi biokimia. Nah propolis itu punya efek yaitu antimikroba, antioksidan, antiinflamasi. Dan penggunaan propolis ini sebenarnya udah ribuan tahun ya. Iya. Maksudnya thousands and thousands of years. Jadi historical datanya itu sangat-sangat jelas. Dari di Timur Tengah, dari di Yunani, dari bangsa Romawi, dari Perang Dunia I, nah itu segala macam itu historical use of propolis itu udah jelas sekali.
Ya, gitu. jadi itu. Terus aku sempat waktu itu beli beberapa merek propolis gitu ya. Ada yang dia tuh ditetes tenggelam sama ditetes tuh dia kayak nyebar gitu loh. Ya, Bedanya lebih kemana itu sih? mungkin lebih ke karakteristik propolisnya sih. Karakteristiknya aja ya. Karakteristiknya aja sih. Oke, kalau ini berarti diambil dari lebah tadi ya? Apa Kelanceng ya. Kelanceng Lebah tuh kelulut Trigona. Betul, Oke, Trigona. benar-benar. Oke. Ya. Apa yang ngebedain propolis Trigona tuh lebih apa bedanya sama lebah-lebah yang lain? Oh ya, jadi kalau di Indonesia kita tuh ada beberapa jenis lebah. Nah, lebah Trigona ini gue demennya karena dia produksi propolisnya banyak. Kenapa? Karena dia hidup di hutan hujan tropis. Dia tuh hidup di daerah yang lembab. Karena kalau daerah lembab itu kan udah otomatis bakteri, jamur, virus segala macam kan tinggi. Jadi kenapa dia produksi propolis itu banyak? Oh, karena itu. Karena untuk menjaga sarangnya kan. Itu benar ya, aku dulu sempat baca ada, jadi kalau tikus masuk tuh tikusnya awet gitu loh. Iya, kalau begitu tikusnya mati di dalam, dia lebah itu bakalan bungkus tikus itu dengan propolis. Dan itu awet. Dan dia awet, dan itu karena dia antimikroba kan. Iya. Supaya tikus itu pada saat dia nggak busuk dan ngerusak sarang. Jadi makanya dia harus mengawetkan, dia langsung ngawetin. Oke. Dosis propolis yang benar itu pas sakit aja atau bisa setiap hari? Setiap hari. Kalau gue sih setiap hari ya. Berapa tetes? Kalau yang ini 5-7 tetes 3-4 kali sehari. Oh ya, sehari 3 kali? Yep. Itu sehat atau sakit? Sehat. Kalau sakit mah gue habisin setengah botol sebotol sehari. Nggak bahaya? Nggak, kalau propolis kita sih aman. It's really good. Kecuali kalau kita itu konsumsi 1 gentong ya mungkin ya. Siapa yang mau maksudnya? Exactly, tapi propolis is fine. Ini gue baru dapat. Jadi nggak ada masalah ya? Nggak ada batas maksimum, efek samping dan lain nggak ada? Karena dosis yang lu butuhin itu tinggi sekali dan limiting factornya adalah budget. Oh gitu. Oke. Terus ini kalau mau beli di mana nih? Bisa ada di Linktree-nya gue di TikTok, toko online juga ada. Apa nama tokonya? FV Propolis. FV Propolis. Ya, kita banyak reseller sih. Oke, FV Propolis. Ini udah BPOM ya? Sudah BPOM. Oke. Aku boleh cium nggak? Boleh. Kok wangi sih baunya ya? Mau compare sama yang sebelum-sebelumnya? Boleh. Ini boleh dibuka? Boleh, silakan. Beda ya wanginya ya. Beda. Tapi wangi emang Propolis itu emang karakternya dia ya? Betul, tergantung dari rasa karena baunya beda-beda. Bukan wanginya beda-beda. Oke, interesting. FV Propolis. Guys, yang butuh propolis bisa cek FV Propolis. Dan kita kerja sama riset lumayan ekstensif. Kita itu kerja sama riset dengan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran Bandung. Apa tuh yang di research? Tentang manfaat kesehatan propolis. Terus kita juga kolaborasi dengan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi USU Universitas Sumatera Utara. Gigi? Ya. Apa kaitannya sama oral health? Ya, untuk kesehatan mulut dan gusi. Ya, propolis itu membantu juga. Umur paling kecil berapa boleh konsumsi? Setahun udah boleh. Ya. Di bawah itu nggak boleh? Sebenarnya boleh sih. Tapi? Cuma karena kita disuruh ya udah bilang setahun ya sudah lah. Oke. Apa konspirasi lagi jangan-jangan? Enggak. Maksudnya ya maksudnya aturan lah. Aturannya gitu ya. Aturan ini kita ngomong ini kaca nih ya. Betul. Tapi ininya plastik. Ya. Tapi nggak bersentuhan langsung kan? Karena kita ininya juga kaca kan. Iya sih, pipetnya sih bawahnya kaca. Jadi ini kalau ditekan pun nggak bersentuhan sama plastiknya. Betul. Kan. Oke, mungkin ya juga ya. Mungkin nextnya yang mau desain bisa mikirin ini ya. Apakah itu bersentuhan langsung atau tidak? Betul. Jadi packaging kita yang kotak luar juga kertas kan. Luarnya. Iya, luarnya kertas. Baik lagi ke minuman ya. Kalau botol kaca pun tutupnya kan ada yang apa sih kaleng atau besi? Iya, ada yang kaleng, gitu ya? ada yang plastik. Tapi nggak, kita ngomongin yang kaleng lah. Oh iya. Jadi botolnya kaca, tutupnya kaleng. Tapi di dalamnya itu ada tuh yang lapisan di tutupnya tuh aku nggak tahu, kayak something like styrofoam. Iya. Tapi kepres gitu. Ngerti. Apa sih, aku nggak tahu nama bahannya apa itu. Iya, itu lagi-lagi it's hard man. Jadi kayak susah banget gitu kan. Menghindari. Jadi depres, tapi nggak, bagi gue sih teman-teman jangan kecil hati sih. Banyak yang sebenarnya kita bisa kerjain dan banyak yang bisa kita itu lakuin untuk minimize resiko sih. Cuma kita harus aware aja. Begitu kita ngelihat ada sesuatu yang ini berarti kita aware aja. Oke. Jadi berarti ini kita jangan pakai terlalu sering. Aku tertarik sama tadi ya, coaching apa sih? Coaching program. One-on-one coaching. Yeah. Itu like apa, daily basis, WA, daily basis. Call atau gimana? WA sih. WA. Ya, dari WA. Itu disetupin, kamu harus makan ini gitu. Gue nggak share makanan, tapi gue selalu kasih ke klien itu
klien yang kirim gue foto-foto makanan mereka. Oh gitu. Ya. Tiap hari gitu. Tiap hari. Terus jadi gue yang perbaiki. Maksudnya oke, ini jangan, ini dikurangin, lu tambahin di sini, ini lebih baik jangan disentuh gini. emang mereka bakal nurut gitu? Dan fortunately yes. Ya kalau nggak mereka rugi dong, udah bayar kan. Betul. Dan hasil-hasilnya itu mencengangkan ya. Apa yang pada saat gue mulai coaching program itu, gue tahu, gue ngelihat yang teman-teman yang punya penyakit kronis kayak hipertensi, diabetes dan segala macam. Gue tahu makanan itu berpengaruh, tapi gue nggak ngelihat, gue tidak ekspektasi bahwa itu secepat ini gitu loh. Jadi yang hipertensi itu dalam 2-3 minggu balik normal, diabetes, gula darah terkontrol dalam sebulan, maksudnya, dan it's just mencengangkan sekali sih. Makanan ya. Exactly, apa yang lu masukin. Makanan kita itu bisa jadi racun, bisa jadi obat kan. Benar. Kan karena ada lactose intoleran, terus gluten intoleran gitu kan, atau dikurang-kurangin dan lain-lain. Tapi ada orang yang memang kayak ya dia nggak kenapa-napa di tubuh dia. Boleh jelasin? Ya kalau lactose itu, kalau kita di Indonesia sih udah jarang sekali ya. Biasanya itu orang Asia, tapi sekarang orang Asia juga karena udah minum susu dari kecil sampai dewasa, jadi lactose intolerant kayaknya udah mulai menurun. Lactose intolerant itu di mana kita itu enzim lactose itu gula yang agak sedikit aneh. Itu gula yang ada di dalam susu. Semua susu mamalia itu gulanya adalah lactose. Lactose itu gabungan antara glukosa dan galactose. Galactose digabung begini. Dan kita butuh enzim di dalam perutnya kita itu namanya lactase untuk memecah. Membreak itu. Untuk bisa kita proses. Nah itu lactase. Nah begitu lactase itu hilang pada saat kita selesai menyusui, kalau kita tidak terekspos dengan susu, badan kita kan udah bilang, oh lu udah gak usah lagi lactase. Jadi badan kita sudah tidak memproduksi enzim lactase. Jadi mendadak setelah lu berhenti minum susu, mungkin dalam 5-6 tahun, lu minum lagi susu. Mungkin enzim lu udah gak ada lactase itu. Jadi lu lactose intolerant. Jadi kalau kita ngebiasain anak kita terus-terusan minum susu ya it's fine. Gak akan ada lactose intolerant. Ya, tidak akan hilang. Tidak akan ada lactose intolerant itu. Oh, salah satunya faktornya itu. Ya, salah satunya itu. Oh, baru tahu nih. Just that. Cuman itu aja. Ya, cuma itu aja. Aku ngerasa aku lactose intoleran. Tapi anehnya di negara-negara tertentu aku minum produk susunya gak kenapa-napa. Oh. Tapi kalau di sini di Indonesia, aku minum beberapa brand susu, jerawat langsung within 5 minutes. Oh. Langsung jerawat, entah di mana, entah di kuping, pokoknya pasti akan muncul langsung. Kalau lactose intolerant bukan jerawat sih. Tapi kenapa aku bisa langsung jerawat? Mungkin lebih sensitif terhadap bukan lactose ya, mungkin proteinnya. Mungkin ada jenis-jenis protein yang ada di dalam. Kan susu itu juga proteinnya banyak kan. Iya. Ada lactoglobulin, banyak jenis-jenis casein dan segala macam. Jadi mungkin ada beberapa yang sensitif. Ini protein ya, bukan aditif atau sesuatu yang ditambahkan di susu bisa itu. Jadi, nah kita nggak tahu. Itu nggak tahu. Ya, kita nggak tahu sebelum dites kan. Ya, mau tesnya juga apa juga. Exactly, apa yang gitu. mau kita tes. Ya. Jadi aku kalau minum. Tapi bisa jadi mungkin gulanya kali. Mas minum susunya susu putih biasa atau ada in certain amount gitu ya. Ya. Aku udah kayak cek nih beberapa brand gitu ya. Kalau susu kambing tidak. Susu kambing, susu unta nggak ada masalah. Atau aku minum makan keju atau sesuatu yang dari luar negeri itu nggak kenapa. Tapi di sini mostly lebih. Nah karena susunya itu reconstituted mas, bukan susu asli. Ya, nah yang bikin. Jadi karena coba mas kalau ngelihat kan, lihat komposisinya. Itu 100% susu. Ya exactly. Bisa jadi itu. Kalau mas minum susu di tempat lain mungkin itu 100% susu. Makanya kenapa-napa. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada lactose intoleran di diriku. Bukan. Lactose itu biasa diare. Oke. Lactose intoleran itu biasa diare. Lebih ke diare ya? Ya. Kalau gas jadi bau gitu. Ya gitu-gitu. Itu gitu ya. Lebih ke pencernaan sih. Nah terus kalau gluten. Sekarang kan kayak digadang-gadang kan gluten itu berbahaya. Is it? Gluten, yes and no. Permasalahannya adalah, nah ini juga menarik sekali nih. Kenapa sekarang terjadi banyak gluten intolerance? Jadi ada satu hipotesis, kita harus tahu dulu gimana cara gandum itu diproduksi. Gandum itu dulu diproduksi, dia tuh nggak pakai namanya glyphosate mas, herbisida glyphosate yang namanya Roundup. Ya, glyphosate. Jadi dulu gandum begitu dia kering kita panen, kita simpen biasa aja. Nah sekarang itu ada praktek sebelum lu panen, lu semprot dulu glyphosate. Kenapa? Karena glyphosate itu chemical desiccation. Dia itu mengeringkan secara kimia gandum itu loh. Jadi begitu gandum itu masih ada ijo-ijo dikit, disemprot glyphosate, dia mati kan.
Tapi kan glyphosate lu bayangin herbisida lu semprot gandum sebelum lu panen. Itu 2-3 minggu sebelum lu panen lu semprot untuk dia keringin. Jadi lu panen, lu harvest. Jadi hipotesisnya adalah gitu. Hipotesisnya adalah dulu gak ada gluten intolerance sangat-sangat low. Tapi kenapa sekarang jadi tinggi gluten intolerance? Karena jadi salah satu linknya itu. Berarti kalau kita pakai produk gluten yang organik, tepung yang organik, bisa jadi enggak. Dan non GMO juga? Iya, exactly. Nggak ada. Bisa jadi aman-aman aja. Oh, gara-gara itu ya? Ya, science is maksudnya scientific datanya clear, dan perusahaan yang memproduksi glyphosate itu lagi dituntut. Yang di US itu? Yes, lagi dituntut gede-gedean. Jadi kalau orang yang bilang nggak apa-apa ultra processed it's fine. Semua produk kita bayangin, semua yang menggunakan produk tepung gandum itu kita majority itu kita impor dari US loh. Jadi kita bisa membayangkan kan apa yang kita pakai gitu. Wow. Semua tepung gandum, tepung terigu ya tepung gandum kan. Itu roti, mie, pasta semua yang ada di sini. Makanya gue kasih kalau klien gue tanya stay away dari roti-rotian, stay away dari mie, stay away dari yang tepung terigu. Karena ada yang lucu gini, aku jual apa namanya roti pita bread gitu, yang Middle East. Kadang ada yang lucu gini, ada customer tuh minta aku maunya tepung gandum ya. Halo, itu gandum ya. Terus enggak yang kasar-kasar gitu, dan itu kan yang aku tambahin kan aku cuma tambahin apa namanya wheat brandnya aja kan. Aku cuma tambahin brandnya karena memang ya itu dia ada yang satu dihilangkan brandnya, yang satu enggak gitu kan. Cuman ya enggak semua orang ngerti gitu kan. Ya gitulah. Terus pertanyaan pertanyaan paling ini. Siapa yang paling bertanggung jawab menurut Bapak? Siapa yang paling bertanggung jawab ya? As satu corporate besar atau satu organisasi besar atas semua kekacauan ini? Susah di trace sih. It's kind of hard untuk kita trace balik itu susah. Cuma ada beberapa nama kan. Nanti disensor. Iya, gue gak tahu bisa disebut atau enggak. Nanti disensor. Iya, tapi contohnya kayak gini ya, kayak ujung-ujungnya selalu ke mereka. Maksudnya itu orang, gue dulu juga gak gitu percaya ya. Maksudnya I just don't believe in the kind of conspiracy. Tapi makin gue pikir, makin kita tahu gimana permainannya di orang dan segala macam. Ya link to that gitu loh. Dan itu produksi, kenapa mereka itu bisa push untuk produksi murah, kenapa mereka itu push untuk petroleum products, untuk semua pesticide, chemical, pharmaceutical segala macam. Semua linknya itu ke situ. Yeah. Jadi keluarga itu yang bersalah ya. Kurang lebih. Gue nggak tahu keluarga itu yang bersalah atau enggak. Cuma lagi-lagi money sih. Mungkin mereka yang mulai coba, tapi kan semua itu jadi begitu interest, begitu kepentingan itu sejalan, ya semua bareng-barengan kan. Iya. Lagi-lagi interest, lagi-lagi money kan. Begitu kepentingan kita sama, ya kita jalan bareng. Iya, kebayang. Yeah, that's why. Menurut Bapak, kayak N-nya akan seperti apa sih? N-nya seperti apa? We don't know. Lagi-lagi kan kalau ngomong conspiracy di mana mau depopulasi, depopulation dan segala macam. Lagi-lagi gue 50-50. Kalau dulu gue bilang sih itu bullcrap ya. Tapi sekarang gue malahan 50-50 di situ. Antara iya dan enggak. Lagi-lagi yang bisa kita kerjain adalah kita itu educate ourselves. Be aware apa yang kita kerjain. Be aware apa yang kita konsumsi. Yang penting keluarga kita tahu. Orang-orang terdekat kita itu at least yang bisa diedukasi kita kasih tahu. Begitu kita sehat, kita lebih bisa berpikir jernih. Dan kita lebih bisa menjaga gitu loh. We never know, kita gak pernah tahu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita tuh mempersiapkan diri aja sih. Gitu ya. Dengan makan lebih benar, sehat, dan kita jadi bisa berpikir lebih jernih kan. Berat sekali ya. No, it's tough man, it's tough. Yang paling membuka mata gue pada saat C19 itu. Dari situ ya. It's so crazy. Bagi gue itu sebagai seorang scientist ya. It's so crazy, kenapa? Karena scientific datanya itu ada loh. It's so clear. Tapi kita tuh bodoh-bodoh lu konspirasi segala macam. Gue tunjukin ini papernya loh. Gak mau baca mungkin. Ini di scientific research papers di mana conflict of interest-nya jelas, ini siapa dan segala macam. It's there to be seen, to be read. Tapi orang gak mau. So, menurut Bapak kalau COVID, who still that family yang responsibility? Kemungkinan karena kan ada gue pernah baca satu patent applications yang ada
hell di situ. Di mana mereka itu control apa, nanti gue bisa share sih, bisa ditunjukin juga sih. Dan juga kita selalu diadu domba. Lu pro US atau pro China, ya kan? Padahal they're both itu same. Iya, karena mereka bermain kan. Dikontrol juga kan karena sama mereka berdua bermain. Jadi contoh kayak gini, funding. Contohnya kita bilang dulu kita itu konspirasi ya. Oh, itu keluar dari lab. Kan itu konspirasi gitu. Yang di apa? China itu pertama kali ya. Wuhan Institute of Virology. Tetapi itu benar loh. Tetapi sekarang malahan saintis bilang more likely than not bahwa itu keluar dari lab. Kata-katanya more likely than not. Berarti kemungkinan daripada tidak itu keluar dari lab itu loh. Dan fundingnya itu kelihatan dari US. Siapa yang turun ya kan. Exactly, karena US itu dulu di ban namanya gain of function research, itu nggak boleh dikerjain di US, takutnya keluar leak virusnya. Jadi mereka itu di subcon ke Cina. Dan yang ngerjain itu sama Profesor Ralph Baric, itu juga ada namanya, ntar gue share juga papernya, Ralph Baric sama Profesor Xi Zhengli. Ya itu dua sama aja. Same. Jadi makanya kita selalu dibilang, oh lu pro-nya sama aja. Sama loh. Aku tuh kalau ke situ tuh mikirnya ini film Resident Evil. Oh yeah, yes. Jadi corporate ujung-ujungnya akan ada apa namanya ya, depopulasi, orang-orang akan berubah segala macam. Betul. Ini teori itunya ya, konspirasinya. Yes. Dan itu kita seakan-akan, dan ini gue kemarin dengar juga podcast, which makes a lot of sense. Begitu film-film Hollywood itu keluarin, contohnya kayak film-film Contagion, di mana virus itu kan kita itu sebenarnya di set untuk oh ya ini bakalan ini, maksudnya untuk supaya kita itu menormalkan sesuatu itu loh. Ya kan itu kan bukan sesuatu yang normal, it's something that's not normalized. Tapi begitu kita, oh ya ini betul loh ya bisa kayak gitu ya. Jadi sekarang kan kita itu normal jadinya. Ketika kejadian betul. Atau ini udah. And which is true. Terus kemarin lagi ada satu research lagi yang gain of function research di Wuhan. Mereka tuh pakai virus coronavirus untuk lagi-lagi ngelihat virus itu gimana berevolusi. Matiin tikus 100% men. 100%. Tikus yang diinfeksi itu dead 100%. 100%. Wow. Langsung itu heboh sekali di koran-koran Western sama Science itu heboh. Ngapain lu ngerjain kayak begitu? Itu sesuatu yang tidak perlu dikerjain loh. Sesuatu scientific experiment yang lu tidak perlu dikerjain. Karena itu resiko sekali kan. Iya. So crazy. Oke. Kita bingung mau bahas apa lagi. Panjang, kepala udah pusing, luar biasa. Tapi kita harus apa namanya selesaikan podcast ini. Ini kita dari itu sebenarnya nahan-nahan gitu loh, kayak ngomongnya takut gitu di filter kayak gitu. Tapi it's okay lah, biar biar tetap hidup. Okay. Pak boleh kasih ini nggak? Kita bagi dua ya, pesan gitu ya untuk para viewers. Kita bagi dua karena kebetulan Pak Felix juga seorang entrepreneur, punya bisnis juga, punya usaha juga dan related sama food ya, which is our audience juga seperti itu. Jadi pesannya dua nih, yang satu untuk para business owner di sana khususnya UKM, sama satu lagi as viewer general aja yang mereka harus concern soal health dan lain-lain. Oh ya, kalau untuk business owner nomor satu adalah pilih nama yang simple. Pilih nama yang simple. Ya gue selalu. Evi nama siapa nih? Nama mamanya gue. Oh luar biasa. Jadi gue ngelihat nama yang simple yang bisa didaftarin sebagai merek dagang. Gitu. Jadi nama harus bisa di trademark kan. Jadi kenapa gue milih? Ya gue I just keep it simple karena gue kadang ngelihat bisnis, terutama yang anak muda ya mau bikin bisnis itu namanya ribet. Terlalu jadi kan orang lupa kan. Orang mau ngomong aja lupa. Kalau Evi kan so simple, 2 syllables, 3 huruf lu langsung kasih tahu. Benar. Jadi itu sih nomor satu. Yang kedua, use social media sih. Social media. Ya, social media itu bagi gue bukannya pilihan lagi ya, bukannya optional, tapi it's a must. Itu keharusan. Karena di social media itu, terutama kayak TikTok, lu bisa reach audience secara gratis dalam jumlah yang gede. Dan itu gratis lu ya. Maksudnya kalau teman-teman yang mungkin ngejalanin bisnis tahu seberapa mahal itu advertising sama marketing ya. Dan TikTok itu free for you to post dan lu punya kesempatan untuk reach your audience. Jadi itu harus dipakai sih. Bukan lagi optional tapi it's a must. Must. Ya. Yang kedua untuk general audience,
jaga kesehatan sih. Kita kadang ngelihat kita itu tidak memprioritaskan kesehatan, terutama bagi yang muda. Tapi bagi gue itu, kalau kita tidak memprioritaskan kesehatan, nomor satu, otak kita itu kacau. Kita itu pasti nggak fresh. Kayak susah mikir, kita nggak produktif dan segala macam. Yang kedua, uang yang lu kumpulin bakalan habis juga lu setor ke rumah sakit ntar kalau lu tua. Maksudnya apa gunanya? Ya kan? Jadi that's why kenapa health itu harus jadi number one priority sih. Harus. Jadi nanya lagi nih, asuransi kesehatan penting nggak? Kalau gua bilang sih penting sih. Penting ya? Penting, ya. Tapi kalau buat orang yang kayak aku gitu yang skeptis sama... Lagi-lagi harus lihat klausanya ya. Lihat clause-nya itu apa-apa aja. Terutama penyakit-penyakit kronis itu harus kita cek betul atau enggak, bisa atau enggak. Ya. Banyak kok teman-teman yang bisa audit, clauses itu. Oh, yang perjanjian yang sebanyak itu panjang, ya. Terus diaudit dulu ya? Bisa sih, bisa ada teman-teman yang bisa bantuin itu. Ya, cek aja kira-kira apa ini jebakan Batman ya. Dan stick aja di traditional health insurance, artinya ya kita bayar premi tanpa ada embel-embel investasi. Pokoknya kita bayar aja premi, udah that's it. Seperti BPJS. Yang investasi itu ya. Jangan yang ada embel-embel investasi. Nanti setelah berapa tahun kembali lebih bagus lu mau itu per tahun aja lu bayar, udah selesai. Ya, penting sih. Kalau bagi gue sih health insurance bagi gue salah satu keharusan sih. Walaupun gue bukan agen asuransi ya, tapi gue bilang penting. Makanya aku nggak akan nanya merek ya. Nggak akan nanya apa. Terakhir. Boleh dong sebutin brand lokal makanan yang disuka. Brand lokal ya. Makanan yang disuka. Brand lokal makanan. Maksudnya yang menasional atau yang... Terserah bebas, mau yang daerah, mau yang nasional. Tapi maksudnya brand lokal, bukan yang dari luar. Ya, ngerti. Brand lokal ya. Your favorite one or... That's a tough one. That's really tough. Itu. Mungkin gue sebut susu aja kali ya. Terserah. Oh, itu minuman ya berarti ya? Iya, minum. Maksudnya ya. Kalau susu gue oke. Hometown dan Greenfields itu oke sih. Hometown aku belum pernah dengar. Kalau Greenfield aku Hometown dan Greenfields bagi gue oke dua itu. Dua itu oke ya? Yep. Ada pernah nguji lab atau apa mungkin? Dari sisi rasa sih, subjective taste. Karena kan gue tinggal lama di New Zealand. Gue tinggal lumayan lama di New Zealand. Jadi gue tahu rasa susu asli itu kayak gimana. Jadi itu yang paling mendekati. Yang lain? Yang lain karena Anyway, thank you once again. Thank you Mas. Ini bermanfaat banget buat viewers kita dimanapun mereka dengerin itu. Thank you once again. Thank you.